Hai guys, kembali lagi di hari yang kedua, yaitu lomba dalam rangka kegiatan Paskah di Jemaat Maranatha Kaua. Saat ini kita akan menyaksikan lomba yang pertama di hari yang kedua, yaitu monodrama cerita Alkitab yang akan diikuti oleh Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kaua. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Estefado ASH Sau. Saya dari Persekutuan Anak Kelompok Pelayanan 11. Saya mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya akan membawakan cerita tentang Petrus menyangkal Yesus. Begini ceritanya. Pada suatu waktu, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Saat itu, Tuhan Yesus memberikan ajaran-ajaran beserta nasihat-nasihat kepada mereka. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala untuk dihakimi dan menderita. Percakapan mereka pun terus berlanjut sampai pada suatu saat Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau." Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, sebelum ayam berkokok pada hari ini, kamu telah menyangkal aku 3 kali." Selanjutnya, setelah mereka selesai melaksanakan perjamuan, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke luar kota. Sebagaimana biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian, ia pergi menjauhkan diri dari mereka, lalu berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Seketika itu, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh untuk berdoa. Bahkan keringatnya pun berubah menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Setelah ia selesai berdoa, ia pun kembali kepada murid-muridnya. Dan apa yang dia dapati, saudara-saudara? Tuhan Yesus mendapati mereka sedang tidur. Oleh karena itu, dia berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Selang beberapa saat, datanglah serombongan orang bersama dengan Yudas, salah satu dari ke-12 muridnya, dan berjalan di depan mereka. Apa yang dilakukan Yudas saat itu? Ya, Yudas berjalan mendekati Tuhan Yesus dan menciumnya. Itu adalah tanda Tuhan Yesus akan ditangkap. Murid-murid yang melihat itu menjadi marah, dan salah satu dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Saat itu Tuhan Yesus berjalan ke arah imam besar
untuk menjamah dan menyembuhkan telinganya. Orang-orang yang ada di situ menjadi takjub akan apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu. Tiba saatnya Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar. Petrus yang adalah seorang dari muridnya mengikuti rombongan itu dari jauh. Sesampainya di rumah imam besar, orang-orang membuat api di tengah halaman rumah itu dan duduk mengelilinginya. Petrus pun duduk bersama-sama dengan mereka. Selang beberapa saat, ada seorang hamba perempuan melihat dan memperhatikan Petrus serta berkata, "Orang ini yang bersama-sama dengan Yesus." Tetapi apa yang dikatakan Petrus, saudara-saudara? Bukan, saya tidak mengenal dia. Selang beberapa saat, ada seorang lagi melihat Petrus dan berkata, "Engkau juga adalah seorang dari mereka?" Tetapi Petrus menjawab lagi, "Bukan, aku tidak dengan dia." Setelah kira-kira sejam lamanya, ada seorang lagi berkata dengan lantangnya, "Benar, orang ini yang bersama-sama dengan dia, karena dia juga orang Galilea." Tetapi Petrus kembali berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang telah kau katakan." Seketika itu juga, sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Tuhan pun melihat Petrus, dan saat itu juga Petrus mengingat apa yang dikatakan Tuhan padanya, bahwa sebelum ayam berkokok pada hari ini, Petrus telah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Akhirnya Petrus pun berlari keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian cerita tentang Petrus menyangkal Yesus yang terdapat pada Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Terima kasih. Shalom. Selamat sore.